Pernah kepikiran nggak sih waktu lihat ikan di akuarium atau di laut gitu, kok mereka bisa santai aja melayang di tengah air, sementara kita kan harus capek-capek berenang coba biar nggak tenggelam. Nah, hari ini kita mau coba bedah tuntas nih teknologi biologis di baliknya. Misi kita? Mencari tahu rahasia fisika yang dikuasai ikan yang ternyata bahkan ditiru sama insinyur kapal selam. Tepat sekali. Ini bukan cuma soal gimana caranya nggak tenggelam ya, tapi ini soal penguasaan efisiensi energi. Dan yang menarik itu, ternyata evolusi punya dua jawaban yang beda banget, tapi sama-sama jenius untuk masalah yang sama persis. Oke, kita mulai dari yang paling umum dulu deh. Strategi mayoritas ikan. Di catatan ini disebutnya gelembung renang atau swim bladder. Kedengarannya simple ya, cuma kantung gas di dalam tubuh. Tapi analoginya di sini pas banget, fungsinya persis kayak tangki pemberat di kapal selam. Analogi itu sempurna sih. Jadi gini cara kerjanya. Saat ikan mau naik, tubuhnya bakal memasukkan lebih banyak gas ke kantong itu. Kantongnya jadi ngembang, badan ikan secara keseluruhan jadi lebih ringan dari air, ya udah, dia naik. Sebaliknya, kalau mau turun, gasnya dikeluarin. Kantongnya ngempis, badannya jadi lebih berat, terus dia turun pelan-pelan. Nah, ini dia yang saya penasaran. Kalau kapal selam kan butuh mesin, komputer canggih buat ngatur tangkinya. Kok bisa ikan melakukan itu secara biologis? Apa ini prosesnya instan gitu, kayak kita pencet tombol? Justru itu, di situ kelemahannya. Ini bukan proses yang instan. Pertukaran gasnya itu kan lewat aliran darah, jadi butuh waktu. Artinya, ikan dengan gelembung renang ini nggak bisa ganti kedalaman secara drastis dan cepat. Kalau mereka naik terlalu cepat, gas di dalam gelembungnya itu bisa meledak. Mirip botol soda yang dikocok terus dibuka. Fatal akibatnya. Jadi, sistem ini efisien banget buat melayang, tapi nggak buat manuver vertikal yang cepat. Jadi ada trade-off-nya ya. Canggih buat efisiensi, tapi ngorbanin kecepatan manuver. Ini jadi nyambung pas banget ke bagian kedua catatan Anda yang awalnya bikin saya nggak percaya. Ternyata predator sekelas hiu justru nggak punya teknologi canggih ini. Lah terus gimana caranya mereka nggak langsung tenggelam ke dasar laut? Nah, mereka ini menempuh jalur evolusi yang beda total. Basisnya itu gerakan konstan. Ada 3 pilar utama yang menopang mereka. Pertama, dan ini luar biasa sih, mereka punya hati raksasa yang penuh minyak. Hati hiu itu bisa sampai 25% dari berat badannya loh. Dan isinya itu minyak super ringan, namanya squalen. Ini pada dasarnya pelampung permanen di tubuh mereka. Oke, jadi mereka punya pelampung alami, tapi itu aja pasti nggak cukup kan? Betul. Pilar kedua, ini yang paling penting, mereka harus terus berenang maju. Sirip dada mereka yang lebar itu fungsinya bukan buat mendayung, tapi sebagai sayap, persis kayak sayap pesawat. Saat air mengalir di atasnya, sirip itu menciptakan daya angkat atau lift. Jadi mereka itu pada dasarnya terbang di dalam air. Kalau berhenti ya mereka perlahan tenggelam. Tunggu. Berenang tanpa henti. Bukannya itu boros energi banget ya? Kedengerannya malah rugi dibanding ikan lain yang bisa santai melayang. Secara energi memang lebih boros kalau lagi diem, tapi ini ngasih keuntungan luar biasa. Kecepatannya, kebebasannya. Karena nggak punya gelembung renang yang rapuh itu, hiu bisa ganti kedalaman secepat kilat. Nggak ada risiko baru trauma, mereka bisa ngejar mangsa dari laut dalam ke permukaan dalam hitungan detik. Dan pilar ketiga melengkapi semua ini. Kerangka mereka itu dari tulang rawan, bukan tulang sejati. Jauh lebih ringan. Jadi seluruh desain tubuhnya memang dioptimalkan jadi glider bawah air yang super dinamis. Jadi kalau kita lihat, ini bukan soal mana yang lebih baik dari yang lain ya. Ini lebih kayak dua filosofi desain yang berbeda dari alam. Satu sisi, ada ikan dengan teknologi gelembung renang, sistem efisiensi tinggi buat menjaga posisi. Di sisi lain ada hiu, sebuah mesin gerak yang menukar efisiensi diam dengan kekuatan dan fleksibilitas manuver. Keren banget. Betul sekali. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Kita sudah lihat betapa bedanya strategi mereka. Sekarang, coba bayangkan. Kalau hiu berevolusi sampai bisa berhenti total dan diam di dasar laut tanpa tenggelam, seperti beberapa jenis hiu perawat. Kira-kira adaptasi apa lagi ya yang harus mereka kembangkan untuk mengimbangi ketiadaan pelampung internal itu? Ini menunjukkan bahwa di alam, satu perubahan kecil itu selalu menuntut perubahan lainnya.